Oke guys, jadi di video kali ini aku mau kasih lihat nih lebih detail nih jam tangan T5. Ini bagi kalian nih yang mau beli jam tangan T5 ya di online shop. Terus kalian masih kurang puas ya lihat review di kolom komentarnya. Nah, ini gua masih kasih lihat nih yang lebih detail ya. Jadi ini yang jam tangan T5 varian tipe H3479. Nah, ini varian yang gua ambil ini yang yellow. Ini ada beberapa varian sih sebenarnya. Cuman menurut gua yang paling unik ini yang varian yellow nih. Ini jam tangannya. Ini yang varian yellownya. Kenapa unik? Ya kalau gua lihat sih dari jam tangan varian yang lainnya. Kalau yang lainnya sih kalau untuk bagian dalamnya nih, dia warnanya lebih dominan hitam sih. Kalau yang yellow ini nih dia lebih mencolok ya. Ya bagian dalamnya ada warna kuningnya itu. Nah, lebih mencolok gitu. Kalau yang varian yang lain kan dia warnanya hitam gitu kan. Tapi dia ada aksen-aksennya juga sih, ada warna lain. Nah, oke. Kalau untuk packagingnya sih waduh luar biasa kali sih. Ini dengan harga 260.000 ya. Itu udah terbilang murah nih buat kayak ini nih. Ini kalengnya bukan kaleng-kaleng ya. Ini kalengnya tebal nih. Kalau kita pencet nih, nah itu dia gak gampang leyok gitu. Kayak tebal gitu kalengnya. Luar biasa sih. Oke, jadi langsung aja kita lihat nih ya jam tangannya ya. Aku buka dulu ya. Nah, jadi ini dia nih ya jam tangannya. Oke, coba sekarang aku mau kasih lihat nih apa aja yang kalian dapat di dalam kalengnya nih. Nggak hanya cuma jam aja ya. Nah, di sini dia ada juga nih. Ada kartu garansi sama kartu petunjuk. Bentar ya. Susah. Nah nih, di sini kalian dapat busanya ya, ini buat jam tangannya nih. Terus di sini dia ada semacam apa nih ya, dompet atau apa nih, amplop kali ya. Wis keren sih. Ada logo T5 ya, T5 sorry. Nah tuh, wis keren sih. Oke, coba kita lihat ya. Nah jadi ini dia nih. Ini ada service cardnya ya. Jadi kalau service card sih biasanya mesin ya. Kalau misalnya dalam pemakaian normal gitu kan, tiba-tiba jamnya mati gitu, ini bisa diklaim. Ini pendapatnya dari ini ya, dari tokonya, dari lapaknya. Kalau ini dia buku petunjuk sih, instruction manual, buku petunjuknya ya tentang apa nih ya. Sini, oh ini dia buat ini ya, petunjuk buat krononya, terus buat set tanggal, set waktu. Yes, ini kebetulan jam tangannya krononya asli ya guys ya, bukan tempel-tempel ya atau gambar-gambar. Tuh ada settingannya. Oke, ini apa ini ya, gitulah ya pokoknya ya. Ya sama aja sih. Oh ini buat
water resistance-nya. Ini bulan Jawa, jam tangannya udah water resistant ya, udah tahan air sampai 3 atm, 3 atmosfer ya. Jadi kalau misalnya buat hujan-hujanan sih udah bagus sih, udah aman ya. Tapi kalau misalnya kalian makainya ini ya sering kena air, gua takutnya sih di ini sih, di talinya ini nih. Soalnya ini talinya ya kalau kena air sih sayang sih. Oke. Terus apa lagi ya? Di sini udah nggak ada lagi kosong. Kalau ini udah ada tambahan busa lagi ya. Nah, tambahan busa lagi. Kosong. Ini keren ya. Jadi ini kalau misalnya kalian udah pakai jamnya gitu kan, ini kalengnya bisa berguna. Entah meletak apa gitu kan, celengan mungkin ya. Oke, jadi kita coba lihat lebih detail tentang jam tangannya ya. Nah, ini dia nih jam tangannya. Tuh. Kalau ini ya fiturnya yang gua bahas nih ya. Di sini dia untuk jarumnya ini nih. Yang jarumnya ini nih. Waduh. Sorry guys ya. Nah, itu jarum jamnya sama jarum menitnya itu dia udah ini ya. Udah inilah bisa mengeluarkan cahaya, itu apa namanya? Gua lupa. Dan di sini dia ada tanggalnya juga nih. Tuh. Tanggal 3. Terus ini ada krononya, ini buat detiknya. Ini buat menitnya, ini buat jam. Oh, atau kebaliknya. Oh, ini per mili detik ya. Ini baru detiknya, ini baru menitnya. Kalau buat ini buat ngaturnya di sini nih. Nah, samping ini ya. Tuh. Biar kalian pencet aja di sini. Bisa gue pencet ya. Tuh. Dia jalan tuh. Gerak. Nah di sini gua denger ya, dia kalau mutar kayak gini nih, ya kayak ada suara tambahan gitu ya. Selain suara detak-detik ini nih, jarum detik nih. Kalau kalian bisa dengar hebat nih. Oh. Ini sebenarnya sih buat stopwatch ya kalau biasanya. Tapi ini kalau buat gaya-gayaan bisa banget nih. Wih. Kalau mau berhenti karena di sini nih. Bawaan tinggal pencet aja. Sup. Mau balikin tinggal pencet lagi. Nah, balik lagi dia ke posisi awal. Oke, jadi itu dia fiturnya di sini, dia bisa ini crownnya ya. Nah, ini yang gue suka nih. Untuk detail jam tangannya sih luar biasa sih. Di sini kalau kalian lihat ya. Aduh, nggak fokus lagi. Nah, tuh. Dia ada logo T5-nya. Tuh, nampak nggak sih? Nampak lah ya. Ada logo T5 di crownnya atau di tempat ngatur jamnya ya, ngatur menitnya nih. Tuh keren sih. Karena ini kalau buat finishingnya sih, ini bagian besi-besinya ini ya. Wah, dia hitam, cuman hitamnya tuh keren gitu loh, nggak murahan ya.
tuh. Sama nih buat kacanya nih yang gua suka sih, ini kalau nggak salah dari mineral gelas ya, ini jernih banget nih tuh, bisa kalian lihat ya, jernih ya. Nanti kalau misalnya diketuk ya, itu suaranya berkelas gitu, kalian coba dengar ya. Nah, tuh kayak suaranya itu padat gitu, nggak kayak kaca bolong gitu kan, padat gitu, kayak tebal kacanya. Terus yang gue suka nih di bagian dalamnya ini ya, dia tuh ada teksturnya gitu tuh, bisa kalian lihat nih ya, kayak ada teksturnya gitu. Nah tuh ada kotak-kotak gitu kan di tuh, bahkan di angka 10 nya itu sih diukir sih tuh, di angka 10 nya dia kayak ada bolongan gitu tuh. Ini gua rasa ya, ini yang bagian kuning-kuningnya ini tempelan nih, yang dibentuk kalau dasarnya nih ya kayak ada motif karbon-karbonnya gitu tuh. Ini motifnya kayak motif-motif karbon. Terus ini yang kuningnya ini ditempel nih, entah mungkin kayu gitu kan, atau papan atau apalah gitu kan. Tapi ini keren sih, nih bisa kalian lihat detailnya nih, bagian angkanya. Nah itu dia kayak bolong gitu loh, bagus itu. Di sini nih dia ada, nah tuh nggak fokus lagi tuh. Terus ini dia kayak ngotak gitu kan. Terus di sini ada teksturnya lagi nih, bagian pinggirnya nih kayak apa ya, kayak dinding gitu, bagus sih. Ini sorry guys ya kalau kurang fokus ya kan, ini kebetulan gua ngerekamnya pakai HP ya kan. Nah tuh T5. Kalau untuk jarumnya sendiri sih biasa aja sih bentukannya, gak ada yang spesial. Terus ini juga biasa aja, cuman gue suka sih ini sih, yang warna kuningnya ini nih. Wah tuh. Terus buat yang gue suka sih talinya juga nih. Nah ini kalau buat strapnya ya atau talinya ini bahannya dibilang kulit juga ya, bisa dibilang sih, cuman ini kulitnya kayak ini ya, kayak nggak gampang lepas gitu tuh, nggak kayak kulit biasanya gitu. Apalagi ini nih, bagian ini tebal banget tuh, tebal, bisa kalian lihat tuh, tebal nih talinya. Ini gua rasa kuat sih nih kalau misalnya kalian yang pelasa gitu kan, ini kuat nih tuh. Ditambah nih sama detail-detailnya itu rapi banget nih. Aduh, dia jahitannya itu rapi gitu. Terus di sini juga rapi nih kayak nih. Gua nggak ngeliat nih bagian-bagian detail dalamnya itu. Aduh, nggak fokus lagi. Nah nih, itu rapi loh. Sekali lihat nih yang angka sebelumnya yang gua bilang tadi itu potongannya rapi banget. Jadi jam tangan tuh gila, berkelas sekali. Mengingat harganya itu kan 260.000 gitu. Tuh angka-angkanya itu jelas sekali gitu. Sama di sini ya ada detail-detail kecil lagi ya. Nah
Di bagian ini kalau misalnya kalian lihat nih, dia ada logo T5 nya nih di bagian ini ya, kancing buat ngikatnya ini ya tuh. Terus di ujung tali juga ada logo T5 juga. Kalau ini dia bertekstur ya, jadi dia bisa kita bisa kita rasakan nih, dia bergelembung dia kayak ini ya, menekuk gitu ya T5 nya tuh. Jadi logo T5 itu terbentuk gitu. Nah tuh, wis keren sih. Cuman ya ada dua sih sebenarnya yang aku nggak suka ya kan. Itu yang pertama di ini nih, bagian apa namanya ya, pokoknya inilah buat ngikat supaya ini nggak lari-lari nanti kan. Itu dia posisinya terlalu dekat nih sama penguncinya nih. Jadi kalau misalnya kita pakai jam gitu kan, terus apalagi nih kalau untuk strapnya dibilang kaku ya, nggak terlalu lentur. Jadi kalau misalnya mau masuk ke sini tuh susah gitu. Kalau kita paksain sayang gitu kan. Soalnya ini nih, dia nggak bisa digeser, dah dikunci nih. Ini buat detail bagian dalamnya ya. Ini untung gua nggak lupa ya. Tuh. Kalau untuk apanya ya, teksturnya, bahannya ya, kayaknya sih beda nih, yang di luar sama yang di dalam. Beda gitu. Ini dia warnanya hitam ya kan. Sebenarnya kebalik nggak sih? Seharusnya ini yang di hitam, ini yang coklat gitu kan. Gue rasa nih kalau sering-sering dipakai cepat kotor ini. Tuh. Tapi di sini nih ada, dia gila sih detailnya sampai ke dalam-dalam ini nih. Di sini ya ada logo T5-nya lagi. Tuh kok bisa kalian lihat tuh. Itu ada logo T5-nya lagi. Tuh. Kenapa nggak sih? Dan ini sama kayak yang di luar tadi nih. Dia bertekstur dia. Jadi itu terbentuk itu logonya. Nggak hanya gambar aja kan. Tuh. Terus di sini dia ya biasa lah ya. Ada ininya, waduh, terang kali. Tuh. Kalau untuk bagian belakang sih udah pasti stainless steel ya. Ini kalau untuk bahan bagian besi ini kayaknya ini ya, gue nggak tahu nih kalau untuk warna hitamnya ini. Biasanya ya kalau jam-jam kayak gini kan, yang warna kayak ini nih, bagian hitamnya suka ngelupas nih biasanya. Tapi gua belum ini ya, masih gua coba nih. Kalau misalnya nggak ini ya, nggak gampang tergores gitu kan, wah luar biasa sih. Biasanya kalau misal tergores nih, udah ada tugas garis putih-putihnya itu. Tapi sih kalau untuk bahan pinggirannya sih solid sih. Beda dengan harga jam 300-an mungkin kalah sih sama jam tangan ini. 260.000, luar biasa. Apalagi ya, oh ya, satu lagi nih kekurangannya nih, yang gua nggak suka ya kan, dia ada di crownnya nih. Ini kan buat ngatur jamnya kan sama tanggalnya. Nah tapi ya, ini yang buat ngatur, entah kenapa gitu kan, entah gua yang tariknya kuat atau apa, tapi pas gua ngatur tanggalnya itu susah banget itu kan. Biasanya kalau kayak jam gini kan yang ada tanggal ini kan
Kalau untuk crownnya kan ada 2 step nih tarikannya nih. Satu buat tanggal, satu lagi buat ngatur jamnya kan. Tapi pas gua coba ngatur tanggalnya, gua tarik gitu, dia pas gua putar itu dia malah ngatur jamnya. Tanggalnya nggak ini. Terus gua ulang lagi, ya sama sih. Terus gua coba lebih pelan gitu kan. Baru ini dia pas gitu. Baru bisa keatur tanggalnya. Ya stepnya nggak terlalu ini sih, nggak terlalu apa ya. Kan biasanya kalau ini kan kita tarik sekali itu tertahan ya kan. Kalau ini kok gua tarik itu kan dia nggak nahan gitu buat ngatur tanggalnya. Jadi dia langsung tertarik ngatur ke jamnya ini. Itu sih. Terus saya bisa ini ya. Kalau kita tarik gitu kan, ada stepnya 1 gitu, terus tahan gitu kan. Tuh kita tarik lagi, baru ngatur jamnya gitu. Itu sih. Kalau untuk selebihnya bagus sih. Sama nih di bahan. Kalau bahan ini ya stainless kayaknya nih. Bagian pengaitnya nih. Sip. Bagus. Sebenarnya sih kalau untuk ini ya, yang T5 ini ya ada beberapa tipe kan. Ada yang apa ya tipenya ya? Yang pakai rantai lah dia tuh. Itu bagus juga tuh. Cuman kalau aku rasa terlalu besar. Ini udah pas sekali nih. Jam tangannya sporty. Oke, sekian dulu ya video dari aku. Oke, kalau kalian suka ya boleh lah ya kan share-share gitu ke teman kalian. Ada yang masih ragu gitu kan mau beli jam tangan ini. Oke. Kalau kalian ini ya yang ngeliat video gua nih, kalau misalnya belum subscribe ya kan. Gua sih kalau rencananya ke depan mau nge-review nih atau mau ngebahas jam tangannya yang murah tapi yang berkualitas. Atau mungkin gua mau coba nih beli yang jam tangan T5 yang tipe lain kan. Sebenarnya sih seru sih jam tangan kayak ini yang T5 ini. Mantap lah ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Sip. Letak dulu ya. Ini bisa jadi tempat kaleng susu nih. Duh, kabur lagi.